Halo teman-teman, senang berjumpa dengan kalian hari ini. Dan tentunya semuanya kita ada dalam perlindungan Tuhan, kekuatan, kesehatan. Dan kita terus diberikan pengharapan. Karena saya percaya bahwa masa depan itu sungguh ada. Dan harapan itu tidak akan pernah hilang. Oke, baik teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu topik kehidupan anak-anak muda. Dan salah satunya yaitu bicara tentang tebar pesona. Apakah tebar pesona ini adalah menunjukkan eksistensi kita yang mungkin berlebihan? Ikutin terus video channel saya hari ini. Dan tentunya kalau kalian diberkati, kalian boleh subscribe, like, comment, and share. Menurut kalian, boleh nggak sih tebar pesona? Tapi sebelum ke sana, kita harus jawab dulu pertanyaan yang satu ini. Konsep diri yang bagaimana yang harus kita kembangkan? Saya berharap kita bisa menerima diri kita apa adanya. Jangan ngoyolah untuk jadi orang lain. Apalagi ikut-ikutan. Yang penting sebenarnya kita harus ngejar karakter Kristus. Dan kita juga harus tahu kalau Tuhan itu mengasihi kita dan menerima kita apa adanya. Dan Dia selalu menganggap kita itu semuanya berharga di matanya. Status, bentuk fisik, kepandaian, atau apapun itu bukanlah yang Tuhan lihat sebagai ukuran betapa berharganya kita. Nah, kalau kamu masih nekat mau tebar pesona, buat saya sih itu sah-sah saja. Tapi kamu harus cek dulu hati kamu sendiri, serta pikiran kamu. Serta bertanya dalam hati, why we do what we do? Kenapa kamu melakukan itu dan untuk apa kamu melakukan itu? Bukan gak boleh sih, tapi lebih kepada apakah pesona kamu ke semua orang itu berdampak. Atau hanya kepada someone, kita nggak tahu. Atau mungkin hanya pencitraan. Yang bisa menjawab itu adalah hanya kamu sendiri. Nah, pesona yang bagaimana sih yang mesti kita tebar untuk beberapa orang bisa melihat tentang diri kita? Congeniality itu adalah sikap yang menyenangkan dan ramah, alias tidak jutek, tidak judes, apalagi mulut gampang nyolot. Belajar untuk sopan dan ramah ke semua orang. Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Lalu kemudian Efesus 4 ayat yang ke-6 juga dikatakan, hendaklah kata-katamu itu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Berusahalah untuk jadi pembawa damai, bukannya jadi biang kerok untuk selalu manas-manasin teman-teman yang lainnya. Itu sebabnya congeniality ini penting sekali dalam kehidupan kita, sehingga engkau bisa diterima oleh banyak orang. Pesona yang kamu tampilkan itu benar-benar mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah, yang kedua yaitu maximize manhood. Kalau yang ini khusus untuk para cowok ini ya. Kenapa? Karena sebagai cowok kita harus punya sikap tanggung jawab sebagai wujud kedewasaan, tidak mudah menyerah, tegas dalam bersikap, dan kuat di dalam iman. Nah, yang kayak gini nih yang paling demen dicari para calon mertua yang ingin anaknya punya mantu seperti ini. Nah, untuk cowok-cowok pastikan kau punya mentalitas yang begitu gagah. Kalian cowok-cowok harus punya mentalitas yang penuh dengan tanggung jawab. Sehingga pesona yang kalian tampilkan itu benar-benar sekali lagi menunjukkan kredibilitas kita. Menunjukkan siapa Tuhan yang ada di dalam diri kita. Sekali lagi, ini penting untuk maximize manhood bagi para cowok-cowok. Nah, berikutnya yang ketiga yaitu inner beauty. Nah, kalau yang inner beauty ini pasti tentunya untuk para cewek-cewek ini ya. Untuk para wanita-wanita. Supaya apa? Supaya kita benar-benar menampilkan pesona. Bukan cuma kecantikan secara fisik. Bukan cuma kecantikan secara wajah. Yang paling penting adalah apa? Kecantikan yang dari dalam keluar. Sehingga itu mempesona setiap orang yang melihatnya. Bukan seperti yang kitab Amsal tulis. Bahwa kecantikan adalah bohong. Kemolekan adalah sia-sia. Nggak ada gunanya. Untuk hal yang dari dalam ini mesti keluar. Sehingga kecantikan yang sesungguhnya itu nampak dengan jelas bahwa ada gambaran Kristus dalam diri setiap para wanita-wanita. 1 Timotius 2 ayat yang ke-9 sampai dengan 10 dikatakan bahwa demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan dikepang-kepang, kayak kuda aja.
Jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Ini firman Tuhan yang bilang. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Nah, ini penting sekali dalam kehidupan para wanita-wanita. Jadi, bukan apa yang tampak dari luar, muka dipoles sana sini dan sebagainya, tetapi apa yang dari dalam keluar, itu yang dapat memberkati banyak orang. Nah, selanjutnya, berikutnya yang keempat, yaitu source of wisdom. Jadi kalau kalian ingin tebar pesona, pastikan bahwa kalian bisa jadi teman yang bisa memberikan nasihat, memberikan semangat, menginspirasi kepada teman-teman yang mungkin lagi galau, yang lagi bingung, yang lagi bosan dengan hidup ini. Nah, ini penting sekali. Jadikan firman Tuhan itu sebagai acuan utama buat kita memberikan nasihat kepada teman-teman kita. 1 Timotius 4 ayat yang ke-14 dikatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ayat yang berikutnya dikatakan bahwa perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Dan yang terakhir ini yang paling penting. Sebelum kau melakukan tebar pesona, yang terakhir ini yang paling penting, yaitu apa? Takut akan Tuhan. Last but not least. Karena mungkin yang tadinya itu aja, semuanya bisa dilihat orang lain. Tetapi untuk yang ini, hanya Tuhan dan kamu aja yang tahu. Seberapa besar kamu mencintainya, taat kepadanya, dan hidup kudus sesuai dengan firman-Nya. Pesona yang satu ini memang sulit diukur, tapi inilah dasar dari semua pesona lainnya. Dan inilah yang harus kamu miliki, yaitu fear of God. Jadi fear of God, takut akan Tuhan, itu nggak cuma sekedar ketakutan, tetapi lebih kepada sikap hati yang mau tunduk dan sadar bahwa Tuhan sumber segala hikmat. Amsal 1 ayat yang ke-7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. So, buat kalian yang mau TP-TP atau tebar pesona kepada yang lainnya, saya nggak tahu kepada siapa aja, pastikan 5 hal ini sudah saya sampaikan kepada kalian semuanya. Ketika engkau hendak berniat tebar pesona, ingat baik-baik, why we do what we do. Mengapa kamu lakukan itu dan untuk apa kamu lakukan itu. Tapi kalau engkau ingin menginspirasi banyak orang, ingin memberikan dampak positif kepada mereka, maka saya percaya 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 dikatakan, apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan apa yang tidak pernah timbul dari dalam hati kita, maka semuanya itu yang disediakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, boleh saja kalian tebar pesona, tapi pastikan tebar pesona kalian itu memberikan pengaruh yang positif buat orang-orang di sekitar kita. God bless you.